Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Fadlatillah. Di sini saya akan mempresentasikan komunikasi pembangunan dan sistem informasi desa. Yang pertama yaitu ada komunikasi pembangunan. Komunikasi pembangunan dalam arti luas meliputi peran dan fungsi komunikasi sebagai suatu aktivitas pertukaran pesan secara timbal balik di antara semua pihak yang terlibat dalam usaha pembangunan, terutama antara masyarakat dengan pemerintah. Sejak dari proses perencanaan, kemudian pelaksanaan, dan penilaian terhadap pembangunan. Sedang dalam arti yang sempit, komunikasi pembangunan merupakan segala upaya dan cara serta teknik penyampaian gagasan dan keterampilan pembangunan yang berasal dari pihak yang memprakarsai pembangunan dan ditunjukkan kepada masyarakat luas. Kegiatan tersebut bertujuan agar masyarakat yang dituju dapat memahami, menerima, dan berpartisipasi dalam melaksanakan gagasan-gagasan yang disampaikan. Selanjutnya yaitu ada peran komunikasi pembangunan. Peran komunikasi pembangunan yang dimaksud adalah mendidik dan memotivasi masyarakat agar masyarakat ikut berpartisipasi dalam pembangunan. Dalam pembangunan, masyarakat diperlakukan sebagai subjek bukan objek dari pembangunan yang dilaksanakan. Artinya masyarakat berhak mengeluarkan ide atau gagasannya dalam pembangunan karena masyarakat sendiri yang mengetahui potensi desanya. Selanjutnya ada strategi komunikasi pembangunan. Strategi komunikasi adalah manajemen perencanaan untuk mencapai suatu tujuan. Effendi 1993 mengatakan strategi secara makro, planet, multimedia strategi merupakan fungsi ganda, yaitu menyebarluaskan pesan komunikasi yang bersifat informatif, persuasif, dan instruktif secara sistematis kepada sasaran untuk memperoleh hasil yang optimal, serta menjembatani cultural gap akibat kesenjangan informasi yang ditimbulkan media massa. Selanjutnya yaitu ada sistem informasi desa. Saat ini manusia benar-benar berada dalam suatu masyarakat informasi. Perpindahan sejumlah informasi dari suatu tempat ke tempat lainnya dapat dilakukan dengan sangat cepat. Sistem informasi desa merupakan sebuah bangunan yang menghubungkan antara fungsi pengelolaan data dan informasi secara utuh di lingkup desa. Aplikasi SID adalah alat olah data dan informasi berbasis komputer yang akan menjadi salah satu rujukan dasar dan pemberitahuan. Karena itu, keberhasilan pembangunan harus didukung oleh kecepatan arus data dan informasi antara instansi agar terjadi keterpaduan sistem antara pemerintah dengan pihak pengguna lainnya. Selanjutnya yaitu ada teori pembangunan desa. Rostow 1971 mengatakan bahwa pengertian pembangunan tidak hanya pada lebih banyak output yang dihasilkan, tetapi juga lebih banyak output daripada yang diproduksi sebelumnya. Dalam perkembangannya, pembangunan melalui tahap-tahap masyarakat tradisional, prakondisi lepas landas, dan gerakan menuju kematangan dan masa konsumsi besar-besaran. Kunci di antara tahap ini adalah tahap lepas landas yang didorong oleh satu atau lebih sektor. Pesatnya pertumbuhan sektor utama ini telah menarik bersamanya bagian ekonomi yang kurang dinamis. Selanjutnya yaitu ada manfaat sistem informasi desa dan kelurahan. Yang pertama, sebagai media publikasi penyebarluasan informasi potensi desa dan kelurahan secara terbuka kepada masyarakat. Yang kedua, melayani
keperluan masyarakat dalam hal pembuatan surat-surat keterangan secara cepat, hemat waktu, dan hemat anggaran melalui layanan online. Yang ketiga, menyampaikan aspirasi, permasalahan, dan hasil pelaksanaan pembangunan kepada pemerintah dengan cepat. Yang keempat, memudahkan investor dan pelaku usaha untuk berinvestasi sesuai dengan leading sektornya. Yang kelima, memasarkan usaha masyarakat melalui konten iklan desa atau kelurahan dengan terarah dan mudah diakses oleh semua kalangan. Selanjutnya ada manfaat bagi masyarakat. Yang pertama, dapat mengakses layanan online di desa dan kelurahannya dalam membuat surat-surat keterangan yang dibutuhkan. Yang kedua, dapat memasarkan produknya pada menu iklan desa atau kelurahan. Yang ketiga, dapat diketahui dengan cepat hasil usaha atau produksinya oleh semua kalangan. Yang keempat, dapat menyerap data informasi potensi desa dan kelurahan sebagai bahan pelengkap kajian penelitian, riset, dan prospek pembangunan. Selanjutnya ada kesimpulan. Komunikasi pembangunan dalam arti luas meliputi peran dan fungsi komunikasi di antara semua pihak yang terlibat dalam usaha pembangunan, terutama antara masyarakat dengan pemerintah sejak dari proses perencanaan, kemudian pelaksanaan, dan penilaian terhadap pembangunan. 1. Sedang dalam arti yang sempit, komunikasi pembangunan merupakan segala upaya dan cara serta teknik penyampaian gagasan dan keterampilan-keterampilan pembangunan yang berasal dari pihak yang memprakarsai pembangunan dan ditunjukkan kepada masyarakat luas. Peran komunikasi pembangunan yang dimaksud adalah mendidik dan memotivasi masyarakat agar masyarakat ikut berpartisipasi dalam pembangunan. Strategi komunikasi adalah manajemen perencanaan untuk mencapai suatu tujuan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.